Jeffrey de Visser, pelatih sepak bola asal Belanda berdarah Sunda, mengungkapkan hasratnya untuk menjadi juru taktik timnas Indonesia di masa depan. Mantan pemain profesional yang kini menjadi asisten pelatih di FC Twente itu menyebut bahwa melatih tim Garuda adalah impian besar baginya. De Visser, yang kini berusia 43 tahun, memiliki pengalaman panjang di dunia sepak bola, baik sebagai pemain maupun pelatih. Setelah memulai karir sebagai manajer di FC Twente Youth pada tahun 2016, ia melanjutkan langkahnya dengan melatih klub Achilles 12 selama 5 tahun. Pada 2021, ia kembali ke FC Twente, kali ini sebagai asisten pelatih. Jeffrey juga sempat menangani tim junior FC Twente U17 dan U18, serta berperan sebagai pencari bakat. Dengan latar belakang tersebut, ia telah mengasah kemampuannya di berbagai aspek kepelatihan. Jeffrey de Visser memiliki darah Indonesia yang sangat kental. Ayahnya berasal dari Bandung, sedangkan kakek dan neneknya berasal dari Jakarta. Meski lahir dan besar di Belanda, ia mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan Indonesia. Dalam wawancara dengan kanal YouTube Yusa Nugraha pada Jumat, 6 Desember 2024, Jeffrey menyatakan kesiapannya untuk melatih timnas Indonesia jika mendapat tawaran dari PSSI. Menurut saya itu adalah kesempatan yang sangat indah. Tentu saja, saya sangat menginginkannya, ujar Jeffrey. Meski demikian, ia mengaku belum pernah berkunjung ke Indonesia karena kesibukannya sebagai pemain dan pelatih. Namun, keinginannya untuk menangani timnas Indonesia tetap besar. Melatih timnas Indonesia adalah impian saya, ditambahnya. Jeffrey de Visser memulai karir sebagai pesepak bola di Akademi Muda FC Twente dan menjalani debut profesional pada musim 2000-2001. Ia kemudian bermain untuk beberapa klub, termasuk Heracles Almelo, De Graafschap, Aberdeen FC, SC Cambuur, dan FC Emmen. Setelah gantung sepatu, Jeffrey beralih ke dunia kepelatihan pada tahun 2012 dengan melatih tim-tim muda di Akademi Sepak Bola FC Twente. Pengalamannya di berbagai level membuatnya dianggap memiliki potensi besar sebagai pelatih kepala. Saat ini, Jeffrey de Visser masih fokus dengan perannya di FC Twente. Namun, ia menegaskan kesiapannya jika suatu saat kesempatan melatih timnas Indonesia datang kepadanya. Jika itu terjadi, saya akan 100% mempertimbangkannya, ia tegasnya. Dengan pengalaman mumpuni dan ikatan kuat dengan tanah air, nama Jeffrey de Visser bisa menjadi opsi menarik untuk masa depan kepelatihan timnas Indonesia. Kita tunggu bagaimana perjalanan karirnya ke depan. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, mengungkapkan harapannya tentang peluang Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ia menggambarkan suasana luar biasa yang akan terjadi jika mimpi tersebut menjadi kenyataan, terutama dengan fanatisme tinggi dari supporter Indonesia. Dalam wawancara bersama Kita Garuda, Martin Paes mengaku sangat terkesan dengan dukungan luar biasa dari para pendukung timnas Indonesia. Tiket pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno hampir selalu terjual habis, dan bahkan di laga tandang, timnas Indonesia tetap mendapatkan dukungan besar dari ratusan hingga ribuan supporter. Ya, sangat luar biasa. Dengan kegilaan seperti ini, satu hal yang saya bayangkan hanya satu, apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia, ujar Martin Paes penuh harap. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya tertinggal 1 poin dari peringkat kedua, peluang Garuda untuk lolos ke Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat semakin terbuka lebar. Posisi pertama dan kedua di grup akan mendapatkan tiket langsung ke putaran final. Sementara itu, peringkat ketiga dan keempat harus menjalani putaran keempat kualifikasi untuk merebut kesempatan tampil di panggung dunia. Di tengah optimismenya, Martin Paes juga menyampaikan sedikit penyesalan atas kegagalan timnas U23 melangkah ke Olimpiade Paris 2024. Tim Garuda Muda harus mengakui keunggulan Gini U23 pada babak playoff, hanya selangkah lagi menuju Olimpiade. Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa. Sayang sekali kita gagal ke Olimpiade pada Agustus 2024. Namun, dengan potensi yang kita miliki sekarang, saya percaya kita bisa menciptakan formula kemenangan, ungkap Martin Paes. Paes menyatakan kebanggaannya menjadi bagian dari timnas Indonesia dan optimis dengan masa depan tim. Ia yakin, dengan dukungan besar dari para supporter dan semangat juang Garuda, Indonesia mampu meraih mimpi besar tampil di Piala Dunia. Mudah-mudahan kita bisa ke Piala Dunia. Sebagai Garuda, langit adalah batasan kita sekarang,
dan saya bangga bisa menjadi bagian dari tim ini, pungkas Martin Paes. Dengan peluang yang semakin nyata dan dukungan luar biasa dari masyarakat, Timnas Indonesia terus berjuang mewujudkan mimpi besar tampil di panggung dunia. Semua mata tertuju pada perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Pemain Timnas Indonesia Alfrianto Niko mengungkap seberapa berat metode latihan yang diberikan pelatih Shin Tae-yong. Seperti diketahui, STY sedang mempersiapkan tim untuk Piala AFF 2024. Niko menjadi salah satu pemain yang dipanggil untuk menjalani training camp. Uniknya, ia bisa bolak-balik saat TC Timnas Indonesia berlangsung ke klubnya Dewa United. Terbukti, Niko bermain saat Dewa United mengalahkan PSS Sleman dalam lanjutan BRI Liga 1 2024-2025, Selasa, 3 Desember 2024. Sebelum bertanding, ex-Persija Jakarta itu ada di Bali untuk menjalani pemusatan latihan tim nasional. Salah satu materi latihan yang diberikan STY adalah fisik. Meski berat, ia akui tidak terkejut lantaran sudah terbiasa. Adaptasi agak berat tapi kita harus melakukannya. Kemarin latihan fisik sama namanya ball failing. Latihan fisik STY, gak terkejut sih. Normal-normal saja, kata Niko di Stadion Pakansari. Lebih lanjut, Niko menyebut latihan yang diberikan STY bisa dilalui semua pemain dengan lancar. Sebab, juru formasi asal Korea Selatan itu meminta buat menikmati setiap latihan. Coach Shin Tae-yong selalu bilang Enjo, jangan ada beban, yang penting kebersamaannya, jelasnya. Niko rencananya kembali bergabung dengan Timnas Indonesia hari ini, Rabu, 4 Desember 2024. Bersamaan dengan itu, skuad Garuda juga akan bertolak ke Jakarta usai menyelesaikan pemusatan latihan di Bali sejak 27 November. Piala AFF 2024 berlangsung pada 8 Desember sampai dengan 5 Januari mendatang. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali memberikan pandangannya mengenai peluang skuad Garuda untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang dikenal sebagai grup neraka. Posisi Indonesia cukup menjanjikan, berada di peringkat ketiga dengan selisih hanya 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua. Sementara itu, Jepang kokoh di puncak klasemen. Berdasarkan aturan, hanya tim peringkat pertama dan kedua yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Tim peringkat ketiga dan keempat harus melalui babak playoff untuk menjaga asa tampil di turnamen tersebut. Shin Tae-yong mengakui bahwa peluang Indonesia tetap terbuka. Tentu pandangan untuk menempati posisi kedua klasemen dalam grup terbuka karena posisi sekarang, diungkap pelatih asal Korea Selatan itu, Selasa, 3 Desember 2024. Pada laga sebelumnya, Timnas Indonesia menunjukkan performa impresif saat menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan tersebut berakhir imbang 1-1, hasil yang mengejutkan banyak pihak mengingat Australia merupakan salah satu tim kuat Asia. Pertemuan berikutnya dengan Australia dijadwalkan pada 20 Maret 2025, kali ini di kandang lawan. Shin Tae-yong menyadari tantangan berat yang menanti. Pada bulan Maret tahun depan, pertandingan pertama setelah kompetisi kembali bergulir adalah melawan Australia di Australia, ujarnya. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap optimis dan berharap Timnas Indonesia bisa membawa pulang hasil positif dari laga tersebut. Semoga pertandingan melawan Australia berakhir dengan baik, tambahnya. Secara statistik, Australia jelas diunggulkan. Tim berjuluk Soceros itu saat ini berada di peringkat ke-26 dalam ranking FIFA, jauh di atas Timnas Indonesia yang berada di peringkat 125. Namun, Shin Tae-yong percaya bahwa peluang tetap ada jika timnya mampu tampil konsisten dan mengerahkan kemampuan terbaik. Dengan begitu sangat memungkinkan untuk melaju ke Piala Dunia. Pikirkan baik-baik, tentu Anda bisa mencobanya, ujar pelatih yang telah membawa perubahan besar bagi Timnas Indonesia ini. Perjalanan Timnas Indonesia di grup C masih panjang, dan laga melawan Australia akan menjadi salah satu kunci penentuan. Dengan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, mampukah skuad Garuda mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026? Kita nantikan perjuangan mereka di lapangan. Pasca kemenangan gemilang atas Arab Saudi dengan skor 2-0, Timnas Indonesia kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan, Indonesia hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Perjalanan Timnas Indonesia belum selesai, dengan 4 laga tersisa yang akan dimainkan pada Maret dan Juni 2025 mendatang.